Cari ucapan-ucapan baik. Ucapan baik. Orang yang mencari ucapan-ucapan baik lalu mengikuti ucapan baik itu, maka orang itulah orang yang dapat petunjuk. Alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang yang mendapat petunjuk. Orang yang mendapat petunjuk itu apa? Orang yang senang mendengarkan ucapan-ucapan yang baik lalu mengikuti ucapan yang baik itu. Ucapan yang baik itu apa? Tidak ada ucapan yang lebih baik daripada ucapan yang mengajak kita kepada Allah. Tidak ada ucapan yang lebih baik daripada ucapan yang mengingatkan kita kepada Allah, mengingatkan keagungan Allah, sehingga kita cinta kepada Allah, sehingga kita merasa dilihat oleh Allah, sehingga kita merasa didengar oleh Allah, sehingga kita merasa selalu bersama dengan Allah. Inilah ucapan-ucapan yang baik. Cari ucapan-ucapan seperti itu. Baca Quran dengan keras, kita dengar sendiri. Kalau kita baca Al-Quran, rasakan memang lisan itu, memang ayat Al-Quran keluar dari lisan kita. Ayat Quran keluar dari lisan kita, tapi rasakan, sadari itu kalamullah, bukan ucapan kita. Ini penting sekali. Insya Allah kalau begitu nanti kalian mudah menghafal Quran, karena Allah sudah mengatakan begini, sanuqri'uka, saya akan membacakan untukmu. Rasulullah waktu itu, Allah mengatakan kepada Rasulullah, sanuqri'uka, kami akan membacakan. Pelaksanaannya yang membaca malaikat Jibril, tapi itu perintah Allah, maka Allah yang mengatakan sanuqri'uka, akan kami bacakan untukmu, kata Allah. Tapi yang membacakan betul siapa akhirnya? Bukan Allah langsung, karena Allah tidak akan bicara langsung kepada Rasulullah, tetapi lewat malaikat atau min wara'i hijab. Makana li ahadin an yukallimahullahu illa wahyan au min wara'i hijab. Tidaklah ada siapapun yang akan diajak bicara oleh Allah langsung kecuali wahyu atau dari balik hijab. Allah sudah bicara kepada Nabi Musa, wa kallamallahu Musa taklima. Allah sudah berbicara kepada Nabi Musa dengan bicara yang benar, dengan sungguh-sungguh bicara, tetapi tetap wara'ul hijab. Wara'ul hijab apa? Yang keluar suaranya apa? Pohon. Dari balik pohon suara itu keluar dari pohon, tapi Nabi Musa menyadari yang mengucapkan itu siapa? Allah, karena Allah mengatakan innani anallah, tapi ucapan itu keluar dari balik pohon. Yang dilihat adalah pohon, tapi ada ucapan yang didengar oleh Nabi Musa. Maka kalau kita baca Quran, kalau kalian baca Quran, ya, rasakan yang berbicara siapa? Yang bicara Allah. Ya, bisa nggak merasakan gitu ya? Waktu kamu membaca Al-Quran, rasakan yang membacakan untukmu itu Allah, tapi lewat lisanmu, karena Al-Quran itu kalamullah. Dengarkan itu, dengarkan sungguh-sungguh. Kadang-kadang orang baca Quran itu tidak mau dengarkan, dirinya sendiri tidak mau mendengarkan, ya cuman baca gitu dong. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang bekerja cuman lisannya dok, telinganya mbuh ngrungokke warna-warna. Dengarkan betul-betul, ini kalamullah. Kalau kita dengarkan, dengarkan betul-betul. Sesudah itu kita sambil mendengarkan itu, sambil kita bersyukur kepada Allah dalam hati. Ya Allah, segala puji bagimu ya Allah, segala puji kami bersyukur kepadamu ya Allah, telah
mentakdirkan lisan kami bisa membacakan ayat-ayat-Mu sehingga kami dengar dengan telinga kami. Jadi orang membaca Al-Quran itu pahalanya luar biasa, karena telinganya sudah dipakai, lisannya dipakai, apalagi mengamalkan nanti dengan matanya, mengamalkan isi Al-Quran. Masya Allah. Ustadz, kalau terlanjur mata ini sering digunakan untuk hal-hal yang dosa, bagaimana? Cepat tobat, cepat tobat, jangan putus asa, cepat tobat. Pengen terus itu Ustadz, tobat terus, nangis kepada Allah, tobat terus. Wah, kalau pas di jalan ndak bisa Ustadz, jane wis kok kadoan wis ingin menghindar ning, tetap ndak bisa Ustadz, pengen sekali. Piye caranya? Tobat terus, tobat lagi, mohon ampun lagi, berdoa kepada Allah, Allahumma arhamni bitarkil ma'asi abada ma'abqaitani. Jangan berputus asa untuk bertobat. Saya sudah bertobat kok maksiat lagi, tobat lagi, maksiat lagi, tobat lagi. Itu mojo mandek tobat. Jangan berputus asa. Selagi kok masih bisa melakukan dosa, terus bertobat, terus bertobat, diukai tobati. Nanti akhirnya Allah merahmati kita untuk bisa meninggalkan maksiat selama-lamanya. Allahumma amin. Ini bulan Rajab ini persiapan. Mohon ampun kepada Allah sambil memperbaiki, mengevaluasi. Nah, nanti dosa-dosa yang lain, kadang-kadang dosa tangan ini lebih sedikit, tapi yang paling banyak dosa itu mata, telinga, mulut. Tapi kalau ini digunakan dengan baik, lisan ini yang paling penting digunakan untuk mengucapkan Rabbunallah. Dan ucapan Rabbunallah yang paling tinggi adalah wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Berzikir la ilaha illallah, ucapan bagus. Tapi pada waktu kita memberitahu kepada orang tentang la ilaha illallah, menjelaskan kepada orang la ilaha illallah, maka sebenarnya itu lebih tinggi nilainya daripada hanya sekedar kita membaca zikir untuk diri sendiri. La ilaha illallah, la ilaha illallah itu juga bagus. Pada waktu membaca la ilaha illallah untuk diri sendiri, niatkan untuk mendakwai diri, mendakwai diri, dirinya didakwai. Tapi pada saat kita sampaikan kepada orang, bagaimana berdakwah la ilaha illallah, mendakwakan la ilaha illallah itu dengan menjelaskan Rabbunallah. Beritahu Allah lah yang menciptakan kita. Nah itu Allah lah yang menciptakan alam semesta, Allah lah yang menciptakan gunung, Allah lah yang menciptakan langit, Allah lah yang menjaga langit ini tidak runtuh, Allah lah yang memberikan hidup kepada kita, Allah lah yang memberikan segala-galanya. Maka kita harus menyembah kepada Allah dan tidak ada Tuhan selain Allah. Itu namanya mengajak manusia kepada Allah. Inti mengajak manusia kepada Allah adalah menjelaskan Rabbunallah, terus setelah itu mengajak manusia menyembah kepada Allah. Rabbuna, Rabbun itu artinya apa? Nah, dulu pernah saya jelaskan Rabbun itu artinya apa saja. Rabbunallah itu menjelaskan, Rabbun itu artinya khaliqun, menjelaskan bahwa Allah lah yang menciptakan. Khaliqun, apalagi khaliqun, raziqun, mudabbirun, baru malikun, terus malikun. Ini menceritakan, ini semuanya adalah menceritakan Rabbunallah namanya. Karena makna dari Rabbun ini hafizun, penjaga, al-muhyi yang menghidupkan, al-mumit yang mematikan.
Itulah Allah menceritakan kekuasaan Allah yang berkaitan dengan rububiyahnya Allah dalam rangka mengantarkan manusia untuk menyembah hanya kepada Allah. Inilah ucapan yang terbaik. Kalau kita bisa bicara tentang ini, bicara itu, melihat alam, kembalikan kepada Allah. Melihat alam, Allah yang menciptakan, Allah menggunakannya menjadi rizki bagi saya, Allah mengatur semua. Melihat kejadian, ada banjir, ada apa, Allah lah yang mengatur, Allah lah yang menentukan. Apa maksud Allah menciptakan ini semuanya? Apa maksud Allah memberi musibah-musibah ini? Kita pelajari terus, lalu kita ajak manusia kembali kepada Allah. Itulah ucapan yang terbaik. Wa man ahsanu qaulam mimman da'a ilallah. Lalu tangan digunakan dengan benar, kaki digunakan dengan benar, perut diisi dengan benar, kemaluan dijaga dengan benar, maka insya Allah kita berjalan menuju bulan Sya'ban nanti. Dijaga betul istighfar bulan Rajab. Maksudnya perbanyak istighfar di bulan Rajab, tujuannya apa? Ya ini tadi, untuk evaluasi, untuk memperbaiki. Dan di bulan Rajab ini biasanya Rasulullah puasa sebanyak-banyaknya juga. Puasa bulan Rajab ini pahalanya luar biasa. Bulan Rajab termasuk salah satu daripada arba'atun hurum, salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan Allah. 4 bulan yang dimuliakan Allah itu 3 bulan berturut-turut, 1 berdiri sendiri. 3 bulan berturut-turut adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini 3 bulan berturut-turut. Salasatun sardun, 3 bulan berturut-turut. Wahidun fardun, 1 bulan berdiri sendiri, yaitu bulan Rajab. Nanti Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, ini arba'atun hurum, termasuk 4 yang dimuliakan. Dimuliakan maksudnya apa? Tidak boleh ada peperangan di situ, maksudnya gitu. Tidak boleh ada peperangan di situ, tidak boleh ada perselisihan di situ. Arba'atun hurum. Dulu orang-orang Arab itu di 4 bulan itu mereka tetap menjaga, walaupun terjadi permusuhan, mereka tidak perang bulan itu. Itulah namanya arba'atun hurum. Lah di bulan 4 ini Rasulullah memperbanyak puasa. Tidak ada yang mengatakan hadis-hadis tentang puasa di bulan Rajab itu hadisnya lemah. Oh, hadisnya lemah. Hadisnya lemah atau tidak lemah, baik ada hadis lemah atau tidak lemah, bukan berarti puasa di bulan Rajab tidak dianjurkan.